penangkapan orang yang terduga sebagai teroris, dan di antara mereka ternyata ada anggota Majelis Ulama Indonesia, yaitu di antaranya saya sebutkan yaitu Dr. Zain An-Najah, Ahmad An-Najah. Beliau merupakan salah satu lulusan daripada Mesir. Beliau juga pernah kuliah di Madinah. Lalu ada Ustadz Farid Uqbah MA, dan juga kemudian ada Dr. Hamad Anung, Ustadz Dr. Hanung gitu. Nah, terkait dengan masalah ini tentu ada opini yang mencoba mengatakan bahwa ini merupakan kriminalisasi terhadap para ulama. Nah, kita perlu tahu ya, setahu saya ya, saya yang pernah ditangkap oleh Densus 88. Ketika saya ditangkap, saya ditanya, ya, kamu pada tanggal sekian ketemu dengan orang ini di tempat ini. Lalu dia sebutkan lagi, lalu kalian juga ketemu dengan orang ini di sini di tempat ini. Ternyata saya berpikir, itu sudah 1 tahun yang lalu. Ternyata Densus 88 itu untuk menangkap seseorang itu melalui asesmen, melalui profiling, surveillance dan sebagainya. Dan itu tidak mudah mengumpulkan bukti-bukti seperti itu sampai kemudian dia menetapkan kita sebagai tersangka. Dan ternyata pengadilan terhadap para pelaku teroris di Indonesia adalah yang paling fair, karena dihadirkan secara terbuka dan siapa saja bisa mengakses. Dari situ kita bisa mengetahui motivasi, modus operandi dan lain sebagainya. Dan semuanya berakhir dengan vonis bersalah, dan itu bisa dibuktikan secara jelas. Izin Jenderal, saya ingin menanyakan terkait penangkapan ini. Melalui apa? Maksud saya kemudian yang pernah di Densus 88, pengalaman selama ini terkait para teroris yang ditangkap dan sebagainya. Apakah itu main asal tangkap saja kemudian bahkan sampai kemudian menggiring sebuah opini bahwa ini merupakan kriminalisasi terhadap ulama, ini perang terhadap Islam. Ini sangat luar biasa fitnahnya kemudian. Bagaimana tanggapan kemudian yang pernah berinteraksi di Densus 88 dan sekarang kemudian sebagai Direktur Pencegahan BNPT? Silakan Jenderal. Ya, opini yang dibangun oleh kelompok radikal atau kelompok jaringan terorisme dan simpatisannya selalu seperti itu. Karena mereka itu kan gerakan politik dengan memanipulasi agama, mempolitisasi agama, situasi, ya kan? Yang ujungnya sebenarnya adalah membuat distrust masyarakat terhadap negara ataupun institusi pemerintahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror Polri, ya, tadi sudah disampaikan dalam prolog, ya. Densus bekerja mendasari kepada profesionalitas dan menjunjung tinggi aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga tidak mungkin Densus menangkap sembarangan. Pasti sesuai dengan prosedur hukum. Minimal 2 alat bukti yang cukup. Dan itu pun biasanya itu pun tidak cukup dengan 2 alat bukti biasanya, supaya menjamin nanti saat proses di sidang pengadilan itu bisa vonis bersalah atau mendapatkan vonis dari pengadilan, ya. Nah, itulah yang membuat dunia internasional mengakui bahwa Densus sebagai institusi penegak hukum di bidang tindak pidana terorisme yang terbaik di dunia. Amerika saja sampai sekarang nggak kelar-kelar dan ya di Guantanamo. Indonesia bisa menghadirkan di pengadilan secara terbuka betul. Dan itu bisa dibuktikan. Sehingga di Densus ini di dalam proses bertugasnya, ya, dalam kehidupan tugas, dalam kehidupan sehari-hari memegang teguh 5 nilai dasar. Sehingga dalam kehidupan dan maupun dalam tugasnya itu mengedepankan, menjunjung tinggi aspek kejujuran,
profesionalitas, hak asasi manusia. Kemudian landasan 5 nilai dasar itu yang pertama adalah niat ikhlas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua, berbakti dan mengabdi kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Yang ketiga, disiplin, kerja keras, kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi kejujuran, persatuan, profesionalisme dan asasi manusia. Ya. Yang keempat, rendah hati dan tidak sombong, respek dan memberi solusi serta peduli terhadap sesama. Baru yang kelima ditutup dengan ketaatan terhadap pemimpin dan hukum. Jadi itu yang jadikan pegangan. Jadi tidak mungkin. Dan itu dihafal, Om Dan. Wajib hafal semua. Masuk cuman 5 nilai dasar nggak hafal kan, Iya, malu kan. betul, Nah, betul. supaya lebih menjiwai, lebih menghayati dan bisa mengamalkan, ya harus hafal dulu. Dihafal oleh semua personal Densus. Ya. Dan itu sekarang saya bawa juga. Jadi 5 nilai dasar Direktorat Pencegahan BNPT supaya apa? Supaya sinergis dan solid. Betul. Karena Densus sebagai institusi di bidang eksekutor penegakan hukum, BNPT sebagai fungsi koordinasi dan sebagai fungsi pencegahan, ini harus satu karakter, harus satu akhlak. Betul. Ya, seperti itu. Jadi yakinlah bahwa Densus dalam bekerja tidak pernah mengabaikan aspek-aspek profesionalitas dan aspek-aspek supremasi hukum. Semuanya berdasarkan hukum dan sangat detail, sangat teliti, sangat hati-hati untuk menjamin adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan. Jadi nggak asal hukum. tangkap selama Tidak. ini, Om Dan. Insya Allah ada tidak. kriminal. Tidak. Ya. Jadi anggapan opini yang menganggap bahwa Densus 88 tidak melalui prosedur dan lain sebagainya, sebagaimana dikatakan oleh pengacaranya bahwa tidak ada surat penangkapan dan sebagainya, Itu fitnah. fitnah, benar. Fitnah. Dan itu memang yang selalu dikembangkan oleh mereka. Ya. Jadi karena ketidaktahuan atau karena memang sengaja untuk membuat kontra yang ujungnya membuat distrust, ketidakpercayaan pada masyarakat terhadap Densus 88 khususnya dan pemerintah Betul. pada umumnya. Ya memang Siap. selama ini kan seperti itu. Ya. Baik, Dan. Begini, Dan. Ada lagi dalam banyak ceramah jenderal. Ini para pelaku teroris kebanyakan ini pahamnya Salafi, Wahabi, Takfiri. Wah, ini sempat kontroversi kemudian. Tapi kemudian memang saya sebagai mantan pelaku itu membenarkan jenderal 100%. Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang saya baca kayak buku-buku misalnya Ad-Durar As-Saniyah, Ya. lalu baca Nawakidul Iman. Ya. Itu setiap penangkapan teroris pasti di rumahnya punya buku-buku semacam Muqarrar Tauhid. Karyanya Muhammad bin Abdul Wahab, ada Risalah Mana Tauhid, Ya. pembatal-pembatal keimanan dan keislaman. Ini kayak mana kemudian bisa menjelaskan, karena ini terjadi kontroversi di masyarakat terkait paham Wahabi ini kemudian. Silakan kemudian. Saya luruskan dulu satu hal. Satu hal. Kita samakan persepsi. Ya. Bahwa tidak ada kaitannya semua tindakan ataupun aksi terorisme dengan agama apapun. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkan semua tindakan aksi terorisme. Tetapi memang terkait dengan cara beragama dan pemahaman keagamaan yang menyimpang dari oknum umat beragama yang bersangkutan. Dan ini didominasi, biasanya didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Nah, kebetulan di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Ya. Sehingga Mau nggak mau. tersangka terorisme yang diproses hukum dan dilakukan penahanan ini KTP-nya Muslim. Dan setelah kami teliti, kami interview, kami selidiki, amaliyahnya semuanya mengarah kepada amaliyah yang menunjukkan dia sebagai seorang Wahabi atau Salafi Takfiri tadi. Iya. Jadi bukan fitnah nih kemudian, tapi memang faktanya seperti itu.
Faktanya seperti itu. Orang saya sendiri kan juga Islam. Saya sendiri kan juga pernah belajar Wahabi. Iya. Kemudian pernah ikut berinteraksi dengan Iya. kelompok-kelompok seperti ini gitu. Dan itu diawali oleh doktrin al-wala wal bara. Iya. Bagaimana fanatik yang berlebihan pada diri kita dan melepaskan atau menganggap orang lain salah. Nah, ketika ketemu dengan doktrin takfiri yang mengkafirkan mereka yang berbeda, Iya. jangankan kok beda agama, wong sesama muslim hanya beda paham, beda golongan aja dikafirkan. Nah, itulah sebagai akar masalah daripada radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam. Yang sejatinya adalah fitnah bagi Islam. Iya. Karena- Berarti mereka ini membajak kemudian ya Iya, cara tafsir yang salah gitu dalam memahami para Islam. ulama masyhur yang tergabung di dalam konferensi internasional tahun 2021 di bulan Februari kemarin mendefinisikan ekstremisme atau radikalisme dalam terminologi kita Iya. adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jelas kan? Jadi paham ini dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Makanya sering disebut manipulator agama. Mereka membajak agama Iya. untuk kepentingan mereka. Kepentingan politik. Ini sejatinya adalah gerakan politik kekuasaan. Iya. Dengan memanipulasi agama, dengan mempolitisasi agama, yang endingnya ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Versi mereka. Mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah ataupun ideologi transnasional. Jadi ini gerakan politik. Makanya saya pernah mendengar sosiolog Ibnu Rusdi mengatakan ida arata anta tahakkam bil jahil taklif qulubatil bigilafiddin. Kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah setiap Agama. kebatilan itu dengan agama. Karena memang agama jadi daya tarik, Jenderal. Iya. Jadi sering saya mengatakan radikal terorisme mengatasnamakan agama, dalam konteks ini mengatasnamakan Islam, Iya. adalah fitnah bagi Islam. Kenapa? Karena ideologinya, tindakan, perbuatan, aksi, dan propaganda atau agendanya bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam. Yang rahmatan lil ngalamin, yang akhlakul karimah, yang mewajibkan persatuan, perdamaian, yang mewajibkan hati yang lembut dan santun, yang mutmainah, itu kan, yang mewajibkan menghormati pemimpin atau pemerintahan yang sah. Kemudian mereka mengadu domba umat beragama dan menimbulkan fobia terhadap Islam atau Islamofobia. Dan ini kalau dibiarkan, Ustadz, ini akan merambah menjadi konflik bangsa. Seperti yang terjadi di negeri-negeri Muslim, negeri-negeri konflik. Negara gagal. Suriah, Libya, Yaman. Irak, Yaman, Somalia, Pakistan. Fenomena dan polanya sama. Sebelum terjadi konflik, selalu didahului oleh maraknya masifnya radikalisme terorisme mengatasnamakan Islam. Kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak atau oposisi yang anti pemerintahan yang sah, kemudian terjadi intervensi asing. Dan itu sudah di-copy paste ke Indonesia. Ya Allah. Maka ada istilahnya al-Islam mujibul muslim. Iya. Kadang keindahan Islam itu tertutupi Dirusak oleh orang Islam itu sendiri. Akhirnya akibat kampanye ini, maaf kemudian tadi Jenderal menyinggung terkait dengan Islamofobi dan juga makin banyak orang jadi ateis. Ini gimana, Jenderal? Islamofobia itu dimunculkan, diakibatkan oleh radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam itu sendiri. Lah orang awam yang tidak ngerti Islam itu kan melihat dari perilaku orang Islamnya. Iya, betul. Bukan melihat kitab sucinya. Betul. Iya, benar. Mereka melihat perilaku kita. Perilaku kita. Makanya kenapa sih Nabi mengatakan innama bu'itsu li utamima, maka misi utamanya para nabi wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW kan hanya menyempurnakan akhlak supaya Islam itu tercermin dari perilaku akhlakul karimah dari umatnya, kan begitu. Jadi kalau akhlaknya rusak, ya otomatis orang luar itu akan menilai Islam ya seperti itu. Akhirnya mereka nggak tertarik dengan Islam, malah jadi ateis. Ya bisa jadi. Luar biasa, Jenderal.
Makanya dikatakan oleh Allah tidak ada seorang pun akan beriman kecuali izin dan hidayah dari Allah, dan wa yaj'alu rizqal ladzina la yaqilun. Allah murka sama orang-orang yang tidak mau menggunakan akal di situ. Ya. Nah, kira-kira logis enggak perilaku budi pekerti dari kaum radikal terorisme itu? Makanya saya mengatakan KTP-nya Muslim atau KTP-nya Islam. Saya takut mengatakan dia seorang Islam karena Islam begitu luhur, begitu mulia. Ya, betul. Ya lu wala yu'lang alaih kan. Ya, siap. Baik, ini pembicaraan kita. Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan selanjutnya.